Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, para pemirsa, para hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Al-Huda Center, kajian-kajian Islami. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan kembali menyajikan dan menghadirkan kajian tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari dari kitab hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Bagi para pemirsa dan para hadirin hadirat, bagi yang memiliki kitab hadis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tersebut bisa membukanya dan mengikuti pembacaan hadis yang kita sajikan dalam video ini. Dan kita alhamdulillah sudah sampai kepada hadis di nomor ke-8 dan akan kita lanjutkan pembahasan di hadis ke nomor 9. Kami akan membacakan hadis di nomor ke-8. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah an Simak bin Harbin. Qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqul. Jadi hadis ini dari Jabir bin Samurah. Jadi Jabir bin Samurah ini mendeskripsikan bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashkalal aini manhusal aqibi. Rasulullah itu memiliki ashkalal aini, mata yang lebar, manhusal aqibi, dan memiliki tumit kaki yang tipis. Qala Syu'bah qultu li Simakin. Kemudian Syu'bah ini berkata kepada Simak bin Harb, jadi bertanya, yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar dari Rasulullah SAW itu seperti apa? Madali ulfami. Apa yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Qala azimul fami. Jadi yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar itu adalah mulut yang besar, yang sesuai dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ma ashkalal ainaini. Apa yang dimaksudkan dengan kedua mata yang besar? Jadi Syu'bah ini bertanya kepada Simak bin Harb tentang kondisi mulut yang lebar yang dimaksud seperti itu, seperti apa? Kemudian juga mata yang besar. Qala tawilu syaqqil aini. Kemudian yang dimaksudkan dengan mata yang besar itu adalah ininya Rasulullah. Jadi antara kelopak mata bawah dengan atas antara atas dengan bawah ini. Nah, ini dia memanjang. Dia memanjang ini. Itu yang dimaksudkan dengan mata yang besar. Manhusul aqibi. Apa yang dimaksudkan dengan tumit kaki yang tipis? Qala qalilul lahmil aqibi. Yang dimaksudkan dengan tumit kaki yang tipis yaitu
bahwa daging yang berada di tumit kaki baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak banyak memiliki daging, jadi tipis. Ya. Nah, hadis yang mulia ini selain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad, dan hadis ini kedudukannya adalah sahih. Kemudian hadis yang di nomor ke-9, Haddatsana Hanad bin As-Sarri, haddatsana Abtharatu bin Al-Qasim an Ash'atha yakni ibna Suwarin an Abi Ishaq an Jabir bin Samurah. Jadi hadis yang ke-9 ini juga sama dari Jabir bin Samurah. Nah, kata Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyana. Jadi Jabir bin Samurah ini pernah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyani, pada malam bulan purnama. Jadi saat itu Jabir bin Samurah melihat baginda Rasulullah itu di malam bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra, dan saat itu Rasulullah mengenakan jubah, mengenakan baju yang berwarna merah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamari, dan aku kemudian melihat kepada Rasulullah dan juga melihat bulan purnama yang indah itu. Jadi Jabir bin Samurah ini ingin membandingkan keindahan, ketampanan, kebagusan dari fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bulan purnama yang bersinar pada saat itu begitu indah. Jadi ingin membandingkan lebih indah mana itu. Falahu indi ahsanu minal qamar, dan aku mendapatkan bahwasannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah, lebih tampan, lebih baik dari indahnya bulan purnama pada saat itu. Nah, hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Ya. Dan kedudukan hadis ini juga sahih. Jadi Jabir bin Samurah ini adalah sahabat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini melihat Rasulullah di malam bulan purnama yang mengenakan jubah atau baju berwarna merah ini. Dia ingin membandingkan bagaimana indahnya fisik Rasulullah, bagaimana ketampanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia membandingkannya dengan bulan purnama, karena kita tahu bulan purnama ini kalau sudah muncul dia begitu indah, ya, sinarnya begitu terang, bulatnya, kemudian juga full terlihat dari bumi. Makanya keindahannya ini ingin dibandingkan dengan keindahan yang ada di dalam fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkata ternyata keindahan, ketampanan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh melebihi indahnya bulan purnama pada saat itu. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Next kita akan lanjutkan pembahasan dan pembacaan hadis-hadis yang akan datang, dan kami cukupkan pembacaan hadis di nomor 8 dan hadis di nomor ke-9 ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan memberikan pengetahuan sehingga menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.